Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Wijang menyerahkan cincin akik bermata 3 kepada Ki Sanggakoyo, ternyata malah mereka ingin membunuh Wijang dan Paksi. Maka mereka pun mempertahankan hidupnya. Terjadilah pertempuran sengit antara Wijang dan Paksi melawan Ki Sanggakoyo dan Ki Sumowerdi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi wajahnya menjadi merah ketika ia melihat Paksi berdiri sambil berpegangan tongkatnya. Terdengar suara tertawa anak muda itu, katanya, "Hati-hatilah sedikit di sana. Bukankah kau utusan pribadi Ki Ronggo Sumowerdi? Kau tentu seorang yang pilih tanding, seorang yang memiliki ilmu yang tidak terlawan. Hanya karena kau terlalu merendahkan aku, maka ujung tongkatku sempat mengenaimu. Aku akan mengoyakkan mulutmu," geram orang itu. Tiba-tiba saja Ki Surotopo melompat sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher Paksi. Namun Paksi telah menyilangkan tongkatnya untuk menangkis serangan itu. Ki Surotopo yang melihat gerakan tongkat Paksi telah menarik serangannya. Tiba-tiba saja ujung serangannya itu telah menjurus ke arah jantung. Namun dengan tangkasnya Paksi meloncat ke samping sehingga ujung parang itu tidak menyentuhnya. Bahkan tongkat Paksi lah yang berputar dengan cepat menyambar lambung. Ki Surotopo tidak sempat mengelak. Parangnya lah yang bergerak cepat menangkis serangan anak muda itu. Ternyata membuat tangan Ki Surotopo menjadi panas. Hampir saja parangnya melompat dari tangannya karena benturan yang terjadi. Demikian tergesa-gesa ia menangkis serangan Paksi sehingga genggaman tangannya menjadi kurang mapan. Tapi Ki Surotopo yang melompat mengambil jarak sempat memperbaiki keadaannya. Untuk sesaat ia menggenggam parangnya di tangan kirinya. Dengan tajamnya ia memandang Paksi yang berdiri tegak dengan dada tengadah. Ia sudah benar-benar bersiap untuk memasuki satu pertarungan yang menentukan. Dengan sadar Paksi telah siap menghadapi Ki Surotopo yang berilmu tinggi, ia tidak mau merendahkan lawannya meskipun pada benturan pertama Paksi tidak banyak mengalami kesulitan. Di sisi yang lain, Wijang bertempur melawan Ki Sanggakoyo. Setiap kali Wijang masih menyinggung sumpah Ki Sanggakoyo sehingga jantung Ki Sanggakoyo bagaikan mau meledak. Namun semakin lama gelitik itu membekas pula di hati Ki Sanggakoyo. Sumpah itu benar-benar membayanginya. Namun bukan saja karena gejolak perasaan Ki Sanggakoyo itu saja yang membuatnya terdesak. Wijang adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Meskipun Ki Sanggakoyo merasa dirinya memiliki ilmu yang tinggi sebagai kepercayaan Ki Ronggo Sumowerdi, namun Ki Sanggakoyo pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Serangan-serangannya tidak mampu mengenai lawannya, tetapi sebaliknya serangan-serangan Wijang telah menyakitinya. Ketika keadaan Ki Sanggakoyo menjadi semakin sulit, maka Ki Sanggakoyo yang semula mencoba untuk tidak mempergunakan senjatanya terpaksa menarik pedangnya. Semula ia ingin buktikan bahwa dengan tangannya ia akan mampu menyelesaikan anak muda yang bernama Pangeran Benowo itu. Tapi ternyata ia justru semakin terdesak. Pangeran Benowo benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Namun demikian orang itu menarik pedangnya, maka di kedua tangan Pangeran Benowo telah menggenggam sepasang pisau belati yang mendebarkan jantung Ki Sanggakoyo. "Dengar Kisanak," berkata Pangeran Benowo,
Nada suaranya seakan-akan telah berubah. Suaranya menjadi berat menekan, wajah anak muda itu pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Matanya bagaikan percaya, sementara kata-katanya serasa menusuk-nusuk jantungnya. Kau akan dimakan sumpahmu sendiri, bersiaplah untuk mati, aku sudah muak melihat wajahmu. Kata-kata itu benar-benar telah mengguncang jantung Ki Sanggakoyo. Ia tidak mengira sama sekali bahwa ia akan berhadapan dengan seorang anak muda yang demikian tinggi ilmunya. Dalam pada itu, Paksi pun semakin menekan lawannya. Tongkatnya beberapa kali telah mengenai tubuh Ki Suratopo. Ketika parang Ki Suratopo terayun deras dan tidak menyentuh kulit Paksi, maka justru Paksi telah menjulurkan tongkatnya menekan lambung. Ki Suratopo terdorong beberapa langkah surut, namun Paksi tidak melepaskannya. Dengan cepat ia melompat memburunya. Satu ayunan yang keras berhasil menyusul Ki Suratopo mengenai lengannya. Ki Suratopo mengadu tertahan. Dengan cepat ia melompat menjauh. Namun Paksi tertahan ketika ia melihat parang Ki Suratopo berputar semakin cepat. Demikian ia berdiri tegak, maka parang itu pun telah berputar dengan cepatnya. Suaranya berdesing menusuk telinga dengan tajamnya. Paksi menyadari bahwa lawannya memang berilmu tinggi. Putaran parangnya itu bagaikan asap putih yang mengitarinya. Parang itu sendiri menurut penilaian Paksi adalah parang kebanyakan, tetapi parang kebanyakan itu pada orang berilmu tinggi tentu sangat berbahaya. Karena itu, maka Paksi pun menjadi semakin berhati-hati. Namun Paksi yang muda itu telah menempa diri dengan menjalani laku yang berat. Karena itu maka Paksi pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Dengan demikian pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ki Suratopo yang sama sekali tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi menjadi gelisah. Tubuhnya telah dijalari rasa sakit, pundaknya, lengannya, lambungnya, dan bahkan punggung dan dadanya. Karena itu maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi Paksi pun dengan cepat menanggapinya, sehingga dengan demikian maka benturan-benturan pun menjadi semakin keras. Namun tongkat Paksilah yang semakin sering menyentuh tubuh Ki Suratopo. Beberapa kali ia harus berlompatan mundur menghindari serangan Paksi yang datang beruntun susul menyusul. Namun bagaimanapun juga Ki Suratopo mengerahkan kemampuannya, sulit baginya untuk mengimbangi kemampuan Paksi. Meskipun demikian, ketika Suratopo itu menghentikan ilmunya dengan menjulurkan parangnya, ternyata ujung parang Ki Suratopo itu sempat menyentuh bahu Paksi. Paksi terkejut, selangkah ia melompat surut. Terasa cairan yang hangat mengalir dari lukanya itu. Kemarahan yang sangat telah membakar jantung Paksi. Ketika Ki Suratopo melihat darah, maka ia pun telah melompat pula menyerang. Ia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk menekan lawannya yang telah terluka. Tetapi Paksi tidak membiarkan dirinya dilindas oleh lawannya. Dengan tangkasnya, Paksi menangkis serangan Ki Suratopo. Sekaligus memutar tongkatnya dan satu serangan yang keras telah mengenai perut lawannya itu. Ki Suratopo terdorong surut, tongkat Paksi rasa-rasanya telah mengujam sampai ke tulang. Paksilah yang kemudian pergunakan kesempatan itu. Tongkatnya pun segera berputar pula. Satu ayunan yang keras tongkat Paksi telah memukul punggung Ki Suratopo. Orang itu terdorong beberapa langkah saat ia terhuyung-huyung. Namun ketika ia berhasil menjaga keseimbangannya, serangan Paksi telah menyusulnya. Ujung tongkat Paksi itu telah terjulur menekan dada Ki Suratopo dengan kerasnya. Ki Suratopo menyeringai menahan sakit, terasa tulang-tulangnya berpatahan. Namun sebelum ia sempat berbuat sesuatu menahan sakit dadanya, maka tongkat Paksi itu telah menghantam tengkuknya. Ki Suratopo jatuh tersungkur, tulang lehernya telah patah. Bukan tulang leher Paksi, tetapi justru tulang leher Ki Suratopo sendiri. Ki Suratopo yang terbaring di tanah itu pun sama sekali tidak bergerak lagi. Paksi berdiri termangu-mangu, dipandanginya tubuh yang terbujur diam itu. Namun ia pun telah berpaling, Wijang ternyata masih bertempur melawan Ki Sanggakoyo yang memiliki ilmu yang tinggi.
Paksi pun bergeser perlahan-lahan. Ia mendengar Wijang berkata, "Ki Songgokaya, kau lihat betapa sumpahmu itu telah menelan saudaramu itu." Jantung Ki Songgokaya terasa berdegup semakin keras. Ia pun melihat sekilas Ki Suratopo yang terbanting jatuh. Apalagi ketika ia melihat Paksi melangkah mendekatinya. Ki Songgokaya itu pun sudah tidak berpengharapan lagi. Ia sadar bahwa anak muda yang mengaku Pangeran Benowo itu tidak akan dapat dikalahkannya, apalagi anak muda yang seorang lagi telah bebas dari lawannya. Karena itu, maka Ki Songgokaya tidak punya pilihan lain. Cincin yang diburunya telah ada di tangannya, sehingga tidak ada gunanya lagi ia bertempur lebih lama, apalagi tanpa satu keyakinan untuk menang. Beberapa saat Ki Songgokaya dengan hentaan-hentaan ilmu yang tinggi. Namun ketika Paksi menjadi semakin dekat, Ki Songgokaya telah mengentakkan ilmunya. Pedangnya berputar dengan cepat, kemudian terjulur menggapai tubuh lawannya. Tapi Wijang berhasil menghindar dengan melompat mundur. Kesempatan itu digunakan oleh Ki Songgokaya dengan serta-merta. Ia pun telah melompat surut pula. Kemudian dengan cepat Ki Songgokaya itu melarikan diri. Tapi Wijang tidak mau melepaskannya. Demikian Ki Songgokaya melompat meninggalkan arena. Maka sebuah pisau belatinya telah melayang memburu lawannya. Terdengar teriakan nyaring. Tubuh Ki Songgokaya terbuyung sejenak. Dorongan kakinya telah membuat Ki Songgokaya itu jatuh tersungkur. Pisau belati Wijang yang dilemparkannya telah menghujam di punggungnya. Ki Songgokaya masih menggeliat, namun kemudian sebuah tarikan napas yang terakhir telah melewati lubang hidungnya. Wijang melangkah mendekat, demikian pula Paksi. "Kita tidak mempunyai pilihan lain," desis Wijang. Paksi tidak segera menjawab. Ia justru memikirkan cincin yang sudah berada di tangan Ki Songgokaya itu. Namun sejenak kemudian Wijang pun telah menarik pisaunya yang tertancap di punggung Ki Songgokaya. Kemudian membalikkan tubuhnya dan membuka kantong ikat pinggangnya. "Kau telah membuat jantungku hampir berhenti berdenyut," desis Paksi. Wijang pun telah memungut cincinnya yang bermata 3. Sambil menyimpan cincinnya di kantong ikat pinggangnya, Wijang berdesis, "Aku ingin mengetahui kejujurannya. Ternyata kedua orang ini adalah orang yang sangat berbahaya." Paksi mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita harus menguburnya." "Di mana?" "Kita bawa keduanya di gumuk kecil itu. Kita harus memanggulnya." "Apa ada cara lain yang lebih baik?" "Mendukung dengan kedua tangan di depan." "Memang tidak ada cara lain," desis Paksi. "Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang melihatnya," berkata Wijang kemudian. Paksi dan Wijang pun kemudian telah memanggul kedua tubuh yang tidak bernyawa lagi. Untunglah gumuk kecil itu letaknya tidak terlalu jauh. Namun keduanya pun mengalami kesulitan untuk menggali lubang kubur, karena mereka tidak mempunyai alat apapun juga. "Kita tidak dapat menguburnya agar kedua tubuhnya itu tidak menjadi mangsa binatang liar. Maka kita timbun saja tubuh itu dengan bebatuan," berkata Wijang. "Ya, itu lebih baik daripada kita tinggalkan keduanya begitu saja." Demikianlah maka Wijang dan Paksi pun telah menutupi kedua sosok tubuh itu dengan bebatuan, sehingga menjadi rapat dan tidak akan dapat digali oleh binatang-binatang liar. Setelah keduanya selesai, maka Wijang pun berkata, "Aku mendengar gemericik air. Tentu ada sungai di sebelah. Ya, pepohonan yang berjajar itu tentu tumbuh sepanjang tanggul sungai." Demikianlah sejenak kemudian mereka telah mandi dan membenahi diri. Wijang telah mengobati luka Paksi. Meskipun luka itu nampaknya tidak terlalu besar, tapi jika tidak diobati akan dapat menjadi semakin besar. Beberapa saat kemudian keduanya pun duduk di atas batuan di tepian. Dengan ragu-ragu kemudian Paksi pun berkata, "Bagaimana dengan kita sekarang? Kita harus memasuki keadaan yang lebih gawat. Aku benar-benar sudah menjadi orang buruan. Seharusnya kau tidak ikut mengalami keadaan yang semakin buruk ini." "Maksudmu?" "Seperti yang pernah aku katakan, biarlah kita mengembara menurut jalan kita masing-masing. Seandainya pada suatu saat aku harus mengalami suatu kenyataan pahit,
dan jatuh ke tangan orang-orang yang memburuku, kau tidak terseret ke dalam kesulitan? Jika itu alasanmu, Wijang, aku menolak. Tapi jika alasanmu karena kau sudah jemu mengembara bersamaku, maka aku akan mengambil jalan lain. Wijang menarik napas panjang, katanya. Paksi, aku senang mengembara bersamamu. Aku mempunyai kawan untuk berbincang dalam keadaan yang gawat. Aku tidak harus mengatasi sendiri. Tapi aku tidak ingin menyeret orang lain dalam satu kesulitan karena aku. Lupakan, si Paksi. Kita akan bertamasya ke alas Muntao. Wijang tidak segera menjawab, agaknya ia sedang merenungi keadaannya. Beberapa saat kemudian Wijang pun berkata, kadang-kadang juga timbul pikiran untuk pulang saja ke istana. Tapi beberapa pejabat di istana juga tidak dapat dipercaya. Bagaimana dengan Kanjeng Sultan? Apakah Kanjeng Sultan tidak dapat mengambil satu sikap tertentu? Atau bahkan mengenakan cincin itu di jari-jarinya? Mungkin ayahanda akan melakukan, tetapi iblis sudah merasuk di hati orang-orang yang tamak. Jika mereka mengetahui cincin ini di jari-jari ayahanda, maka jari-jari ayahanda itu akan menjadi sasaran, bahkan akan dapat berarti jiwa ayahanda sendiri. Tapi bukankah Kanjeng Sultan seorang yang sakti, dan bahkan tidak ada duanya? Ketika Rio Penangsang mengirimkan utusannya untuk membunuhnya, kibasan selimutnya sudah cukup untuk membuat utusan Rio Penangsang dengan keris setan kober itu pingsan. Ayahanda telah berubah, desis Pangeran Benowo. Berubah maksudmu? Aku pernah mengatakan kepadamu, tidak baik untuk menceritakan kekurangan ayah sendiri. Paksi mengangguk-angguk kecil. Memang tidak baik menceritakan cacat keluarga sendiri. Tapi dalam keadaan yang tidak terkendali, Paksi pernah mengeluh tentang sikap. Agaknya seperti Pangeran Benowo, Paksi juga tidak ingin segera pulang meskipun dengan alasan yang berbeda. Namun ternyata Wijang pun berdesis, jika saja Kakang Masuto Widoyo bersedia menyimpannya. Paksi menarik napas dalam-dalam sementara Wijang berkata, tapi sudahlah, cincin itu ada di tanganku sekarang. Aku harus mengamankannya dan kelak menyerahkan kembali ke istana jika sudah tiba waktunya. Paksi termangu-mangu sejenak dengan nada dalam. Ia pun kemudian bertanya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Baiknya kita kembali ke rumah Ki Penanggungan agar Ki Penanggungan tidak selalu gelisah memikirkan nasib kita. Kita pun sebaiknya minta diri jika kita ingin melanjutkan perjalanan. Paksi mengangguk, katanya, ya, aku setuju. Dengan demikian maka Ki Penanggungan tahu bahwa kita masih hidup dan masih bebas. Jenak kemudian keduanya pun telah membenahi diri. Sementara itu langit telah menjadi bulam. Angin berembus di sela-sela dedaunan. Beberapa batang pohon yang besar yang tumbuh panjang tanggul sungai menggeleng-gelengkan daunnya. Suaranya yang gemerisik berpadu dengan gemericik air yang mengalir di sela-sela bebatuan terdengar seperti suara lagu yang sangat panjang dan tanpa berkeputusan. Dalam pada itu Wijang dan Paksi pun telah menempuh perjalanan kembali ke Kembangarum. Sementara langit menjadi semakin hitam, bintang-bintang mulai bermunculan dan bergayut di langit yang luas. Sambil berjalan Wijang pun berkata, agaknya sekarang perhatian orang-orang yang berburu cincin itu tertuju kepada Pangeran Benowo. Ya, tentu sudah terdengar setiap telinga bahwa cincin itu berada di tangan Pangeran Benowo yang sekarang tidak ada di istana. Kepergianku sudah kehilangan arti. Aku tidak akan sempat berada di tengah-tengah rakyat tajam untuk mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Yang harus aku lakukan kemudian adalah sekedar lari dari buruan-buruan orang-orang yang tamak itu. Jika saja Pangeran Benowo tidak membawa cincin itu, desis Paksi. Jika cincin itu tidak dibawa Pangeran Benowo, cincin itu akan dapat hilang di istana, kemudian si istana akan saling menuduh dan mencurigai. Ketidakkeseimbangan batin itu akan dapat meledak menjadi benturan-benturan kewadakan. Pajang yang suram akan menjadi semakin muram.
Paksi mengangguk-angguk kecil tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu Wijang pun berkata, "Tapi ada suatu hal yang sudah aku ketahui. Ternyata di salah satu sudut wilayah Pajang berkumpul beberapa kelompok perguruan yang diragukan kemurniannya. Bukan perguruan tempat para cantrik menuntut berbagai macam ilmu, tetapi perguruan tempat orang-orang yang haus akan kehidupan lahiriah yang berlebihan, sehingga mereka telah menempuh jalan yang salah." Paksi mengangguk-angguk, tetapi ketamakan itu ternyata tidak hanya bersarang di hati para pemimpin padepokan yang salah jalan itu, tapi juga di hati para pejabat di Pajang. Antara lain adalah ayah Paksi itu sendiri. Tapi setiap kali Paksi juga bertanya kepada diri sendiri, apakah ayahnya sengaja menyingkirkannya? Atau salah satu dari kedua kemungkinan, pergi dan tidak kembali atau pulang dengan membawa cincin bermata 3 itu. Sementara itu kaki-kaki mereka masih melangkah terus, sedangkan malam menjadi semakin malam. Suara jengkerik dan belalang saling bersahutan di rerumputan. Namun akhirnya keduanya telah memasuki pedukuhan Kembang Arum. Mereka sengaja menghindari gardu-gardu perundan, sehingga tidak seorang pun yang mengetahui bahwa mereka berdua telah kembali ke pedukuhan. Kedua anak muda itu tidak naik ke pendopo dan mengetuk pintu peringgitan, tapi keduanya langsung masuk ke longgangan. Tapi karena pintu seketeng tertutup dan diselarak dari dalam, maka dengan hati-hati keduanya harus melompati dinding longgangan. Beberapa saat kemudian Paksi telah mengetuk pintu butulan perlahan-lahan. Ternyata ketukan itu segera didengar oleh orang yang ada di dalam. Saat kemudian terdengar gemerisik langkah kaki itu terhenti di belakang pintu. Siapa di luar? Yang terdengar adalah suara Ki Penanggungan. "Aku, Paman, Paksi dan Wijang." Ki Penanggungan pun mengenal suara itu. Karena itu maka sejenak kemudian terdengar selarak pintu diangkat dan pintu butulan itu terbuka. Demikian Ki Penanggungan melihat Paksi dan Wijang di kegelapan malam dalam percikan sorot lampu minyak yang menyorot dari ruang dalam. Maka ia pun menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku memang yakin bahwa kalian akan kembali. Yang Maha Agung masih berkenan melindungi kami, Paman," desis Paksi. "Masuklah." Keduanya pun kemudian melangkah masuk. Mereka duduk di ruang dalam di bawah cahaya lampu yang redup. "Apa yang telah terjadi dengan kalian, Gir?" bertanya Ki Penanggungan. Wijanglah yang kemudian menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. "Kami tidak mempunyai pilihan lain, Paman. Kami terpaksa membunuh mereka berdua." Ki Penanggungan menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku mengerti, bahkan aku sudah memperhitungkan kemungkinan itu sebelumnya. Kalian berdua memang tidak mempunyai kesempatan lain jika kalian tidak ingin dijerat. Kecuali itu, kami mempunyai alasan lain." "Alasan apa?" "Keduanya adalah orang yang licik dan sama sekali tidak menghargai nyawa orang lain. Mereka ingin membunuh kami sekedar mencoba-coba. Kalau cincin itu ditemukan, syukurlah. Jika tidak, mereka tidak merasa dirugikan. Yang mati bukan sanak kadang mereka. Sementara itu mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi Ki Ronggo Sumowerdi dan apalagi Aryo Wisoko." Ki Penanggungan mengangguk-angguk, katanya, "Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka akan dapat melakukan apa saja tanpa menghiraukan kepentingan dan bahkan nyawa orang lain. Kali ini mereka terbentur pada kemampuan yang dapat mengatasi mereka. Jika tidak, maka pada kesempatan lain mereka tentu akan membunuh dan membunuh lagi, bahkan untuk persoalan yang tidak berarti sekalipun." Wijang dan Paksi pun mengangguk-angguk, sementara Ki Penanggungan berkata, "Selain persoalan yang kalian hadapi itu, Gir, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui." Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak, sementara Ki Penanggungan berkata selanjutnya, "Sepeninggal kalian berdua, ayah dan ibu Kemuning telah singgah kemari." "Repak Rembulung dan Pupus Rembulung?" bertanya Paksi. "Ya." Ki Penanggungan mengangguk. "Mereka justru tidak tahu bahwa Kemuning ada di sini.
Sejak mereka pergi, mereka belum pernah pulang. Jadi, apakah maksud kedatangannya kemari? Bertanya Wijang. Mereka hanya singgah sebentar, mereka justru terkejut karena Kemuning ada di sini. Mereka dalam perjalanan kemana? Tentu mereka tidak berterus terang kepadaku. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka masih ingin menjelajah daerah di sebelah selatan Gunung Merapi. Dalam pengembaraan mereka itulah mereka menyampaikan diri untuk singgah. Apakah pesan mereka kepada Kemuning? Bertanya Paksi. Pupus Rembulung telah menangisi Kemuning yang harus menempuh perjalanan jauh sampai ke tempat ini. Kemuning menceritakan kesulitannya di sepanjang perjalanannya. Tidak seluruhnya. Nyi Permati telah memberitahukan kepadanya yang manakah yang dapat disampaikan dan yang manakah tidak. Kemuning tidak bercerita tentang Bahu Langlang. Apakah Pupus Rembulung benar-benar menangisinya atau sekedar satu wujud kepura-puraan saja? Pupus Rembulung memang sangat mengasihinya. Jika saja Kemuning bercerita tentang Bahu Langlang sampai ke ujung langit pun, orang itu akan diburunya, jawab Ki Penanggungan. Paksi dan Wijang mengangguk-angguk, sementara Wijang bertanya, kenapa keduanya begitu tergesa-gesa? Agaknya mereka tidak ingin didahului oleh orang lain. Wijang menarik napas dalam-dalam katanya, kenapa semuanya sekarang pergi ke selatan setelah aku pergi ke selatan? Apakah yang telah menuntun mereka? Petunjuk apakah yang telah membawa mereka beramai-ramai menuju ke arah kemanakah aku pergi? Pangeran, desis Ki Penanggungan. Pangeran adalah seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain. Mungkin derajat dan kedudukan pangeran, mungkin ilmu pangeran yang seakan-akan tidak ada batasnya. Tapi mungkin ilmu pangeran yang seakan-akan tidak ada batasnya, tapi mungkin juga karena cincin yang pangeran bawa, atau semuanya saling berpengaruh, sehingga getaran yang seakan-akan memancar dari pribadi pangeran itu telah mempengaruhi getar dalam diri orang-orang yang memang sedang mencari pangeran. Sadar atau tidak sadar, maka getar dalam diri mereka itu telah menuntun mereka untuk pergi ke arah pangeran pergi. Jadi bagaimana aku harus menghindarkan jejak itu? Apakah aku harus membuang cincin itu atau menitipkan kepada seseorang? Itu akan sangat berbahaya, pangeran. Ya, aku bawa cincin itu karena aku tahu cincin ini akan hilang jika tetap berada di bangsa pusaka. Berpasang-pasang mata para bangsawan, para pejabat dan para pemimpin yang setiap hari berkeliaran di istana akan mencarinya. Sehingga pada suatu saat cincin ini tentu akan dicuri orang. Ketika kemudian aku pergi dan membawanya, maka akulah yang kemudian diburu oleh orang-orang yang tamak itu. Namun tiba-tiba Paksi bertanya, bagaimana jika cincin itu kau simpan sementara kau tetap berada di istana? Kau tidak dapat membayangkan bagaimana tamaknya orang-orang dalam istana. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dari beberapa perguruan yang sedang memburu cincin itu. Jika aku membawa cincin itu dan tetap berada di istana, maka nyawaku akan terancam, sementara ruang gerakku terasa sangat sempit. Aku merasa di luar istana ruang gerakku lebih luas dan bebas, sedangkan ancaman itu ternyata ada di mana-mana. Paksi mengangguk-angguk kecil, ia dapat mengerti alasan Wijang, demikian pula Ki Penanggungan. Karena itu maka Ki Penanggungan berkata, jika demikian, pangeran harus berhati-hati. Ya paman, Wijang mengangguk-angguk. Pangeran akan dapat tinggal di sini bersama Anggir Paksi untuk waktu yang lebih lama. Kedua orang tua Kemuning itu tentu tidak akan segera datang lagi kemari. Tapi tempat ini sudah mulai dijamah oleh orang-orang yang sedang memburu Pangeran Benowo itu, paman, jawab Wijang. Karena itu sebaiknya untuk sementara kami menyingkir. Jika kami masih berada di sini, mungkin kehidupan dan keluarga paman pun akan selalu terganggu. Tidak, pangeran. Nampaknya yang terjadi adalah satu kebetulan. Agaknya orang-orang yang datang itu hanya sekedar untung-untungan. Bagaimanapun juga telah ada orang yang datang kemari. Kemungkinan yang sama akan dapat terjadi lagi.
Kami sangat berterima kasih Paman memberikan tempat kepada kami. Tapi sekali lagi aku ingin mengatakan kami tidak ingin menyulitkan keadaan Paman. Maksud Pangeran, aku dan Paksi sudah bersepakat untuk meneruskan pengembaraan ini. Kami ingin melihat-lihat Alas Mentawai, satu daerah yang dijanjikan oleh Ayahanda bagi Kakang Mas Sutawijoyo. Jika saja kami dapat bertemu dengan Kakang Mas Sutawijoyo di Alas Mentawai, maka cerita tentang cincin itu akan segera menjadi padam. Maksud Pangeran, biarlah Kakang Mas Sutawijoyo yang memiliki cincin itu, ia adalah pemegang masa depan. Tapi Pangeran adalah putra laki-laki Kanjeng Sultan. Kita tahu bahwa Raden Sutawijoyo adalah putra angkat Ayahanda Pangeran. Wijang menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya, entahlah, rasa-rasanya seperti yang aku katakan, Kakang Mas Sutawijoyo adalah pemegang masa depan setelah Pajang, yang menurut pendapatku tidak akan berumur panjang. Kenapa Pangeran berpikir bahwa Pajang tidak akan berumur panjang? Wijang menarik napas dalam-dalam, sementara Paksi menundukkan kepalanya. Ia pernah beberapa kali bertanya, namun setiap kali Wijang menjawab bahwa ia tidak pantas untuk menceritakan kekurangan ayahnya sendiri.